Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurullah, guru di SMK Nurul Huda NU Paguyangan, Kabupaten Brebes. Dalam aksi nyata platform Merdeka Mengajar, topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Baik, Ibu dan Bapak Guru yang hebat, untuk yang pertama, tujuan dari modul ini adalah yang pertama, pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Baik, dalam modul ini terdapat 5 modul dalam pembahasan pada topik Merdeka Belajar. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, kita lanjutkan pada modul yang pertama. Pada modul yang pertama ini dengan judul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, terdapat 3 video pembelajaran dengan judul mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Baik, dalam 3 video pembahasan pada modul 1 ini, yang intinya adalah yang pertama, sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu untuk mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, dengan mengenal kekuatan dan kelemahan diri sendiri, dengan selalu melakukan kegiatan refleksi diri atau refleksi pembelajaran. Kemudian, untuk peran sebagai guru yang seperti apa, itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah peran guru sebagai pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian peran guru sebagai contoh yang baik bagi murid untuk membentuk watak murid. Kemudian adalah membekali murid dengan pengetahuan serta mendampingi proses belajar mengajar untuk membuat murid mewujudkan kebudayaannya di masa yang akan datang. Kemudian menjadi guru yang menularkan energi positif terhadap siswa. Itulah pada video yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi guru yang menularkan energi positif terhadap siswa. Kemudian menjadi guru
yang membuat murid selalu tertarik untuk terus belajar sepanjang hayat. Kira-kira itu yang ada pada modul 1 yang dapat saya sampaikan dari 3 video yang ditayangkan. Baik, selanjutnya kita beralih ke modul yang kedua, yaitu adalah mendidik dan mengajar. Dalam modul ini di platform juga menyediakan 3 buah video yang berisi materi dengan judul Mendidik Menyeluruh, Pendidikan Selama 1 Abad, dan Menjadi Manusia Secara Utuh. Baik, kali ini saya akan menyampaikan pokok bahasan yang terdapat dalam modul 2. Yang pertama adalah mendidik menyeluruh berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kita harus bisa memahami bahwa yang namanya pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran bisa diartikan sebagai proses menyampaikan informasi atau pengetahuan atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan hidup, yaitu menuntun peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Pendidikan adalah tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuh kembangnya murid. Sehingga pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Kita harus bisa meninggalkan cara pengajaran zaman kolonial Belanda, di mana pengajaran tersebut adalah berupa perintah dan sanksi. Kemudian mengutamakan penilaian kognitif atau pengetahuan dengan mengesampingkan penilaian proses, penilaian keterampilan, dan lain sebagainya. Biasanya pengajaran dalam zaman kolonial itu adalah menggunakan peringkat dan hasil tes sumatif. Kemudian sering menghukum pada siswa yang tidak bisa mengerjakan soal. Sehingga Ki Hajar Dewantara mengusulkan aspek humanistik kemanusiaan, rasa empati, rasa peduli, dan lain sebagainya. Sehingga digagaslah dengan sistem pendidikan yang disebut sistem Among, yaitu adalah ing ngarsa sung tulodo, guru di depan memberikan contoh, ing madya mangun karso, guru di tengah-tengah siswa memberikan arahan, kemudian tuturi handayani, guru di belakang memberikan dorongan kepada siswa. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pokok bahasa
bahasan yang ada di modul yang kedua. Kemudian di modul yang ketiga itu adalah dengan judul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Baik, di sini ada 3 video, yaitu judul kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Yang intinya adalah pendidikan itu bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan, bergerak begitu cepat. Kemudian setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Baik, itulah pokok bahasan yang ada di modul yang ketiga. Berikutnya di modul yang keempat itu dengan judul mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, di mana di situ terdapat 2 buah video pembelajaran dengan judul budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, yang pada pokoknya adalah budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu energi atau tenaga. Kemudian budi pekerti juga merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Kemudian budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan yang samar. Sehingga tugas pendidik adalah memperjelas, menebalkan arti dari coretan dan tulisan tersebut. Itulah pokok bahasan yang ada pada modul yang keempat. Dan modul yang terakhir dengan judul pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, pokok bahasan pada modul yang kelima ini adalah yang pertama, sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Kemudian, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Kemudian, fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Kemudian sistem Among tadi adalah peran guru secara menyeluruh, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk kepribadian yang akan menjadi watak dan menciptakan kebudayaan oleh murid dalam memperbaiki bangsa. Demikian untuk pembahasan aksi nyata
topik Merdeka Belajar dari saya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk memberikan umpan balik dengan cara mengisi form yang sudah disediakan di link yang saya cantumkan pada deskripsi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.